Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk tetap beribadah, memuliakan Tuhan, baik di rumah masing-masing, terlebih dalam ruangan ibadah ini. Kami bersyukur untuk semua yang terbaik yang Tuhan sudah buat bagi kami sepanjang minggu ini. Kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan perlindungan-Mu, kami percaya akan pertolongan-Mu. Terpujilah Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberi pencerahan, menuntun kami untuk menjadi semakin baik, semakin bijak, semakin kuat, dan semakin berdampak. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Beri senyum yang paling manis walaupun tidak kelihatan, tapi yang penting hati yang senyum. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, judul firman Tuhan kita pagi hari ini adalah mengapa orang Kristen wajib berbuat kebaikan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi hidupnya orang benar itu adalah selalu berkemurahan atau berbuat baik. Kenapa? Karena orang yang benar itu selalu diberkati, selalu dipelihara, bahkan sampai anak cucunya. Sehingga karena ia dipelihara, diberkati oleh Tuhan, maka ia wajib secara moral untuk memberikan kemurahan dan kebaikan dalam seumur hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 37 mengajarkan kepada kita apa yang dikatakan oleh pemazmur bahwa dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Kita seringkali mendengar ayat ini dibahas tentang pemeliharaan Tuhan. Tapi saya akan melihat sisi lain dari kedua ayat ini tentang seperti apa gaya hidup orang benar ini. Bukan dari sisi diberkatinya, tidak jadi peminta-minta, tetapi dari sisi kebaikan, kemurahan daripada orang benar ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapakah orang benar? Orang benar adalah orang yang menjadi benar bukan karena ia benar. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa benar karena perbuatannya benar. Karena itu pasti bahwa kebenaran seperti itu bukan dari dalam, tapi dari luar. Nanti kita akan lihat seperti apa kebenaran-kebenaran dari dalam dan seperti apa kebenaran dari luar. Tapi yang ingin saya bahas saat ini, menurut firman Tuhan, siapakah orang benar? Orang benar itu adalah orang yang menjadi benar bukan karena apa yang dibuatnya, tetapi menjadi benar oleh karena ia dibenarkan oleh Allah. Ia menjadi benar karena dibenarkan oleh Allah melalui iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mengapa tadi saya katakan bahwa
tidak ada yang benar. Tidak ada perbuatan manusia yang di hadapan Tuhan dianggap benar. Ayat 23 dari Roma pasal 3 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi karena dosa menyebabkan manusia sama sekali tidak benar. Kebenaran manusia kita sudah bahas beberapa waktu lalu, seperti layaknya kain kotor atau tampon. Tapi kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran yang ditaruhkan Allah oleh karena iman. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Jadi kebenaran orang beriman itu adalah anugerah, bukan karena apa yang dia buatnya, tetapi karena kasih Allah, karena karunia Allah, karena kemurahan Allah, karena kebaikan Allah. Ayat 24 katakan, karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang benar adalah orang yang dibenarkan berdasarkan kasih karunia Allah kepada setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar daripada kebenaran dari orang percaya, dan itu sebabnya wajib hukumnya orang percaya atau orang beriman kepada Yesus Kristus itu beramal, berbuat baik kepada siapapun. Titus 3 ayat 5 katakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi itu sekali lagi kebenaran kita yang dicatat di dalam Mazmur tadi. Orang benar tidak pernah ditinggalkan, bahkan sampai anak cucunya tidak dibiarkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar adalah orang yang baik tentunya. Orang baik belum tentu orang benar. Di dunia ini banyak sekali orang baik. Seorang koruptor membawa segepok uang ke rumahnya pada saat anaknya membutuhkan sebuah sepeda. Dia adalah orang baik bagi sang anak, bahkan bagi sang istri. Tapi uang yang dibawa ke rumahnya itu bukanlah uang yang halal, tapi hasil pemerasan, manipulasi, hasil dari kejahatan, entah kejahatan tipis-tipis atau kejahatan tebal-tebal. Tapi katakanlah bahwa uang itu sebenarnya tidak layak dia bawa ke rumahnya. Dia orang baik, baik bertanggung jawab bagi keluarganya, tetapi tindakan untuk mendapatkan uang tersebut adalah tindakan yang tidak benar. Nah, semua orang bisa punya alasan tentang kebaikan. Semua orang juga punya alasan bahwa apa yang dilakukannya benar. Makanya ada pengadilan, ada hakim, ada perangkat-perangkat peradilan yang akan menentukan apakah seseorang telah berbuat benar atau berbuat salah. Itu pun penuh dengan penafsiran-penafsiran. Siapa yang bisa membuktikan dan seperti apa pembuktian tersebut akan menentukan sikap hakim, keputusan hakim untuk mengambil keputusan siapa yang salah, siapa yang benar.
Umumnya orang akan berkata, saya tidak bersalah. Kalau saudara perhatikan para penjahat yang sudah berada di bui, para penjahat apapun, kebanyakan tidak merasa bersalah. Senyum-senyum saja, berkata halo-halo kepada orang lain dengan sikap tidak merasa berdosa. Jadi ini yang disebut kebenaran yang subjektif. Setiap orang bisa berkata apa yang saya lakukan itu adalah benar. Benar menurut dia sendiri. Tapi benar menurut pandangan Allah belum tentu. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang benar adalah pasti orang baik. Tapi orang baik belum tentu orang benar. Nah, seperti apa kebaikan orang benar itu? Banyak orang menjadi baik kalau ada maunya. Banyak orang menjadi baik karena ingin dipuji. Banyak orang menjadi baik karena mau nama baiknya, reputasinya terjaga. Banyak orang berbuat baik karena takut dikucilkan oleh lingkungan dan masyarakatnya. Banyak orang berbuat baik karena takut image negatif, apa kata orang. Banyak orang berbuat baik karena ada alasan supaya satu saat saya juga dapat kebaikan. Ada juga orang berbuat baik, menyumbang sana, menyumbang sini, istilahnya mencuci uang kotor dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini upaya-upaya orang yang baik, motivasi-motivasi daripada orang yang baik. Banyak. Nah, orang yang benar selalu bermurah hati dan berbuat kebaikan tanpa tendensi apa-apa. Dia melakukannya karena memang dia orang benar. Maka otomatis karena dia adalah orang benar, maka sikapnya diupayakan walaupun belum sempurna. Tapi ada itikat, ada upaya dari batinnya bahwa saya harus bersikap ini. Mengapa? Bukan karena ada tendensi-tendensi tertentu seperti yang disebutkan tadi. Tapi memang itulah hidupnya. Dia mudah untuk terenyuh, berkemurahan, dan berbuat baik. Walaupun bisa saja terbatas kebaikannya, terbatas kemurahannya. Tangannya pendek untuk menolong, kakinya tidak cukup panjang untuk melangkah. Kata-katanya tidak cukup manis untuk berkata-kata. Tapi yang perlu Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, orang-orang percaya tahu adalah dasar. Dasar seperti apa yang kita sudah punya. Sebuah rumah yang besar, yang baik, yang tinggi, yang kokoh ditentukan oleh dasarnya. Kapan selesainya rumah itu tidak terlalu penting. Bisa saja kalau ada uang tambah lagi, ada uang bikin lagi, ada uang bikin lagi. Tapi yang terpenting adalah dasarnya sudah kuat. Tidak mungkin saudara meningkatkan kualitas daripada sebuah bangunan, menaikkan sampai 10 tingkat, kalau dasarnya memang tidak kuat. Roboh. Seperti yang banyak terjadi saat-saat sekarang ini di beberapa tempat. Banyak orang Kristen akan roboh di tengah jalan karena dasarnya tidak kuat. Ada tendensi-tendensi dalam perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Baik di gereja, kepada pendeta, para penginjil, kepada pelayanan, kepada para yatim, fakir miskin, bencana alam dan sebagainya dan sebagainya. Ada tendensi tertentu dibangun sedemikian rupa dan namanya akan menjadi besar, namanya akan menculang tinggi. Tetapi ketika badai datang, angin datang, hujan datang, maka dia roboh. Kenapa? Karena dasarnya tidak kuat.
Orang Kristen pelan tapi pasti karena dasarnya sudah kuat. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, dasar kekristenanmu kokoh kuat, yaitu kebenaran. Kalau engkau sudah tertanam di dalam kebenaran Kristus, maka tidak usah menghakimi dirimu sendiri. Kau pasti bertumbuh. Ada dasar kebenaran dalam batinmu, ada dasar kemurahan dalam batinmu, dan itu yang akan memotivasi engkau untuk hidup. Karena hidup itu adalah sebuah proses bertumbuh sampai sempurna serupa dengan Kristus. Tidak ada sulap di dalam Kristen. Tidak ada sulap di dalam Kristus. Yesus sangat menghargai setiap proses. Benih yang ditanam akan mati, lalu kemudian bertumbuh secara alamiah, lalu satu saat akan berbuah. Itu adalah pola kekristenan. Jadi orang Kristen yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, dia memiliki kebenaran. Kebenaran karena kasih, kemurahan, karunia daripada Yesus Kristus. Jadi orang Kristen pada prinsipnya setelah dia memiliki kebenaran karena kasih Kristus, maka apa yang terjadi? Tiap hari ia menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ada haleluya. Alias menjadi berkat. 1 Petrus 3 ayat 9 katakan, bagian B, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Amin. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi berkat. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat. Memang belum sempurna, tapi pasti menuju kesempurnaan. Amin. Haleluya kah? Haleluya tuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita jadi berkat, apa yang terjadi? Kita semakin jadi diberkati. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Haleluya, amin. Jadi orang Kristen tidak ada dasar untuk tidak jadi berkat. Orang Kristen yang hidupnya seperti ini, tidak berbagi, tidak menolong, tidak berkemurahan, tidak berbuat baik, dia bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen, dia pasti melakukannya walaupun belum maksimal, tapi ada benih, sudah ada. Amin. Dia akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi pastikan engkau tetap tinggal di dalam dia, maka engkau akan bertumbuh di dalam kebenaran ini. Nah, mari kita lihat 3 hal bagaimana kita menjadi berkat kepada semua orang. Yang pertama, berbuat kebaikan kepada sesama saudara seiman. 1 Yohanes 3 ayat 16 katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kebaikan kita yang pertama, kita menjadi berkat bagi saudara seiman kepada persaudaraan Kristen. Amin, saudara. Bagaimana kita mengasihi orang kalau yang di dalam rumah kita sendiri tidak dikasihi, dibenci? Amin. Bukan hanya dibenci, dinista. Bukan hanya dinista, tapi digosipin. Bukan hanya itu, fitnah. Jadi bahan cerita. Setiap kali ngomong sedikit-sedikit cerita. Ini bahan cerita. Saudara kita, orang tua kita,
otoritas kita. Apakah ini benar? Jadi omong kosong, orang bilang mengasihi orang lain, tapi di rumah sendiri tidak ada komitmen mengasihi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak, saya nonton di YouTube, ayahnya sudah tua, lalu salah apa ayahnya, dia pukul di jalanan. Dia pukul sedemikian rupa. Ayahnya karena sudah tua tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang mencoba untuk menolongnya, tapi anak muda ini terus memukuli ayahnya. Kira-kira bagaimana? Inilah kedurhakaan. Dan saya berharap bahwa jemaat Tuhan tidak ada yang berbuat seperti itu kepada ayahnya, pada ibunya, kakaknya. Itu sebabnya di dalam gereja ada prinsip keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada kakak rohani, ada pembina, ada mentor, ada pimpinan, dan sebagainya. Tujuannya adalah kita belajar, submit, menghargai dan mengasihi, berbuat baik. Kita sudah diperlakukan dengan baik oleh Bapa di sorga, maka wajib kita juga melakukan hal yang sama. Ayat 17 dari 1 Yohanes katakan, 1 Yohanes 3, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu rumahnya. Apa? Pintu rumah. Rumah saudara bisa terbuka. Mulut saudara bisa tersenyum lebar kepada saudaramu, tetapi dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Menutup pintu hati terhadap saudaranya. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya kalau bersikap seperti itu? Dipertanyakan oleh Yohanes, bagaimana bisa ada kasih Allah? Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar mulai dari rumah kita, dari keluarga kita, dari komunitas gereja, dari komsel kita, dari area kita, mengasihi saudara kita seiman. Saudara-saudara kita di beberapa tempat mengalami banyak penderitaan. Ketika terjadi bencana di Aceh, Tuhan membawa saya ada di sana bersama teman-teman. Ketika bencana terjadi di Nias, Tuhan membawa saya di sana bersama dengan teman-teman. Ketika Tuhan mengizinkan bencana melanda banyak saudara kita di Palu, Tuhan juga membawa ke sana, dan sekarang di Masamba. Ada banyak saudara-saudara kita di sana. Yang pertama kami kunjungi adalah saudara seiman, gereja-gereja, sekolah-sekolah Kristen, saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang begitu menderita karena persoalan penderitaan karena bencana alam. Galatia 6 ayat 10 katakan dengan tegas, jadi selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seiman. Jadi inilah persaudaraan Kristen. Kita satu darah di dalam Kristus Yesus, darah anak domba Allah. Ada haleluya saudara? Berita sampingmu, saya mau mengasihi saudaraku. Tidak peduli gereja apa, A, gereja B, gereja C, pakai tepuk tangan atau tidak pakai tepuk tangan, bahasa roh atau tidak bahasa roh, berhaleluya atau bershalom, atau diam saja. Yang terpenting adalah dia saudara seiman. Amin. Yang kedua, berbuat baik, berbuat kebaikan kepada
semua orang. Jadi bukan hanya seiman, tapi orang lain. Galatia 6 ayat 10a katakan selama ada kesempatan. Berarti ada waktu saudara tidak bisa berbuat baik lagi. Benar atau betul? Halo? Engkau tidak bisa berbuat baik lagi karena tidak ada kesempatan. Apa itu? Bisa karena engkau sudah kena stroke. Bisa karena sudah sakit-sakitan. Tidak bisa jalan kaki. Tanganmu tidak bisa terulur menolong. Mulutmu tidak bisa berucap shalom. Jarimu sudah tidak bisa mengetik pesan-pesan kebaikan kepada orang. Kenapa bisa seperti itu? Karena jarimu sudah kena Parkinson atau sudah kaku. Tulis T yang muncul K. Jadi bingung yang mana. Bisa jadi sudah innalillahi. Jadi tidak ada kesempatan lagi. Benar atau betul? Bisa jadi juga engkau tidak punya kesempatan untuk berbuat baik karena tidak ada lagi orang yang mau ditolong. Tidak ada lagi orang yang bisa menjadi objek kebaikanmu. Tidak ada lagi. Benar atau betul? Tidak ada. Jadi uangmu menteng kali-kalian nah. Kebaikanmu mentang kali-kalian nu. Dan semua potensi-potensi yang ada pada dirimu yang seharusnya engkau bagikan pada saat engkau masih bisa punya kesempatan, sudah tidak ada lagi. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuatmu kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Dikatakan hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang. Bukan karena ada tendensi, ada niat-niat terselubung, tetapi memang tulus. Tulus, tiada celah. Bapak Ibu tahu Yakobus 4 ayat 17 katakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, berdosa. Jadi berdosa bukan hanya karena kita melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan, tetapi kita tahu baik tetapi tidak melakukannya. Itu dosa. Ia harus berbuat baik tetapi dia tidak berbuat baik. Ada ayat lain berkata bahwa jangan menahan kebaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Seorang yang membutuhkan kebaikanmu. Ada saya baca satu artikel berkata begini, ya baik itu bukan berarti memberikan begitu saja. Nanti kita akan bahas. Tapi ada dasar untuk kita berbuat baik. Karena Tuhan juga tidak asal memberi kebaikan dan kemurahan. Murahan tidak. Kebaikan itu tidak murahan. Kemurahan itu bukan berarti murahan. Jadi kita bermurah hati dan berbuat baik tidak asal-asal. Kita harus berbuat baik dengan dasar yang baik. Yang ketiga, mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang memusuhi. Jadi mengasihi dulu orang saudara kita seiman, mengasihi semua orang, dan yang paling sulit adalah mengasihi orang yang memusuhi kita. Nah, ini pergumulan kekristenan. Bagaimana kalau dia tidak membalas kebaikan? Dia malah tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Jangan media ditolong karena dia tidak tahu terima kasih. Seringkali kita terjebak
dalam kata-kata seperti ini dan sikap seperti ini. Tapi mari kita baca apa yang Yesus katakan dalam Matius 5:44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihi musuhmu. Musuh ini bukan berarti kita memusuhi orang. Tidak. Lebih tepatnya, kasihilah orang yang memusuhi engkau. Itu. Bukan orang yang kita musuhi. Tidak mungkin kita memberi kasih kepada orang yang kita musuhi. Dan tidak mungkin kita adalah orang Kristen yang sudah dibenarkan itu memiliki sikap bermusuhan. Apalagi kalau satu rumah bermusuhan, kayak tikus dengan kucing, suami dan istri bermusuhan. Kalau sendok dengan garpu bisa bunyi toh kalau di meja makan. Piring juga begitu. Gelas juga begitu. Apalagi kalau di tempat cuci. Tapi habis itu ketika habis dicuci, dia ditaruh di tempatnya masing-masing, bersih. Ada posisi masing-masing. Bapak Ibu Saudara, tidak ada musuh dari orang Kristen. Amin. Amin. Bertobat kalau tidak amin. Berubah. Jangan memusuhi. Tapi kalau orang memusuhi kita, ya kita berbuat baik saja. Walaupun bisa saja berat hati kita, enggan hati kita secara manusia. Tapi kalau dia mengalami masalah, tentu hati kita tidak akan tinggal tenang untuk menolong orang yang dalam kesusahan yang kita kasih. Ayat 35 dari Lukas 6 katakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu. Ayat 44 dari Matius 5 katakan, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Seperti Yesus berkata di kayu salib, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Halo, masih bisa berdoa buat tetanggamu? Halo? Amin. Berdoa untuk tetangga tempat tidurmu. Berdoa. Kalau dia bombek kau, musuhi, masih doakan dia, Tuhan berkati kodong ini, suamiku ini Tuhan. Berkati Tuhan istriku Tuhan. Berkati Tuhan. Apa kata Samuel kepada umat Tuhan ketika dia mengundurkan diri menjadi pemimpin Israel? Ketika orang Israel menolak Nabi menjadi pemimpinnya, orang Israel mau punya raja seperti bangsa lain. Lalu Tuhan suruh kepada Nabi Samuel, Samuel, biar nih, narasai bagaimana kalau punya raja. Harusnya mereka bersyukur, saya langsung jadi raja mereka. Tapi mereka tidak mau. Biarkan mereka tahu diri, tahu seperti apa beratnya punya raja. Lalu ketika Samuel mengundurkan diri, dia berkata, dijauhkan daripadaku. Dijauhkan daripadaku untuk tidak mendoakan kalian. Dijauhkan daripadaku untuk tidak memberkati kalian. Dijauhkan daripadaku untuk tidak mendampingi kalian. Walaupun kalian sudah menolak saya, walaupun kalian sudah menolak kepemimpinan teokrasi pemerintahan Allah, dijauhkan Tuhan dari hatiku untuk tidak mendoakan. Saya kira ini, saya yakin ini juga menjadi prinsip dari orang tua. Apakah orang tua dalam keluarga bisa saja
anak-anak sudah tidak peduli dengan orang tuanya. Tetapi tidak ada orang tua yang tidak mendoakan anak cucunya. Sejahat apapun anak cucunya, saya tahu pasti bahwa orang tua selalu mendoakan anak-anaknya. Begitu juga dengan pemimpin rohani, gembala, pemimpin-pemimpin saudara, selalu mendoakan. Walaupun menolak dia, berdoalah. Lukas 6:35 katakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dia baik. Dan spirit ini ada pada setiap milik Tuhan, anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi kalau saudara adalah orang Kristen, saudara akan bertumbuh sampai ke tingkat yang ketiga ini, membalas sikap bermusuhan dari orang lain. Apalagi kalau anak sendiri. Kasih dan doakan mereka. Lukas 6 ayat 36 katakan, hendaklah kamu murah hati. Kata ini tidak mempunyai makna tunggal tetapi jamak. Artinya kamu bermurah hati dalam banyak hal. Artinya kemurahan itu mencakup segala sesuatu, bukan hanya materi. Sama seperti Bapamu adalah murah hati dalam banyak hal, itu juga bersifat jamak, berbentuk jamak maksud saya, dalam banyak hal. Nah Bapak Ibu, saya berharap bahwa kita semua mengerti ketiga kebenaran ini, bahwa orang Kristen harus jadi berkat. Amin. Selagi ada kesempatanmu, jadilah berkat bagi saudara seimanmu. Jadilah berkat buat semua orang. Jadilah berkat bagi orang yang memusuhi engkau. Karena inilah identitas Kristen. Inilah sifat, sikap, perilaku, gaya hidup dari orang Kristen. Tuhan memberkati. Minggu depan kita akan sambung kebenaran ini. Amin.